Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa situasinya tidak seperti biasanya. Karena hari ini saya memboikot, ya kan? Memboikot, apa sih bahasa memboikot itu? Membajak ya. Loh, ini ada suara-suara yang belum diperkenalkan, saudara. Jadi saya membajak ruangan seorang pengusaha terkenal sukses Kota Malang. Wah, nah siapakah dia? Ya, kali ini aku bakalan kenalin kepada kalian semua. Ini adalah guru spiritual dan non spiritual aku. Aduh, pokoknya aku ada di sini hari ini juga berkat beliau, ya kan? Nah, ya mungkin kalian udah pada tahu kan karena di bawah ada deskripsinya siapa gitu ya kan. Oke, selamat datang Mas Ridwan Abadi. Ini namanya channelnya Pola, Mas. Oke. Ya, Pola itu podcast Lala. Oh, bukan Lala yang suka pola-pola. Oh, kalau itu yang biasanya ya guys ya, maafkan. Nah, di Pola kali ini aku tuh pengen tanya-tanya sama Mas gitu kan. Karena kan Mas sekarang itu kan ibaratnya coach untuk semua pengusaha muda ya, jadi sangat panutan banget gitu ya, bukan cuman bagi aku tapi juga bagi teman-teman yang lainnya gitu kan. Nah, ini kan kita lagi pandemi seperti ini, pasti kan banyak usaha-usaha yang mereka itu akhirnya ya ada yang turunnya 25%, 75 sampai terjun payung 0% gitu kan. Nah, itu gimana sih Mas sendiri menilai itu, melihat dari sudut pandangnya Mas, terus mungkin ada tips and trick bagi kita gitu ya, UKM untuk kita tetap semangat menjalani hari-hari kita itu seperti apa? Oke, pertama makasih banget nih udah diundang. Ya, semoga ada manfaat ya dari pertemuan kita hari ini. Ngadepin pandemi kayak sekarang, untuk orang-orang yang mungkin belum pernah bangkrut itu kayaknya sih bakal berat banget gitu ya. Tapi untuk orang yang sudah pernah jatuh dan bangkrut sebenarnya sih so far sih harusnya nggak terlalu yang ngeri-ngeri banget gitu. Karena entrepreneur itu kan udah biasa naik turun, jatuh bangun tuh udah biasa gitu. Saya sering bilang sama teman-teman gini, 2007 saya pernah bangkrut dan itu luar biasa gitu ya. Dari punya usaha yang punya agen udah hampir 25.000 jualan pulsa, tahu-tahu harus habis ya karena waktu itu ada pembatasan clustering gitu ya. Sakitnya karena apa? Karena ngerasa bangkrut dan sendirian gitu. Orang lain bisnisnya bagus-bagus aja, kita bangkrut gitu ya. 2013 saya sempat nutup hampir 300 outlet, saya punya beberapa usaha dan itu pun jatuh sendirian gitu. Jadi ngerasain jatuh sendirian itu kayaknya tuh apa ya namanya perih gitu ya. Tapi kalau kita ibaratin sekarang itu kayak orang naik sepeda gitu. Kalau jatuh sendirian kan malu kan ya. Tapi kalau kita misalnya naik sepeda lagi touring rame-rame, jatuhnya bareng-bareng. Ya mungkin cenderung lebih biasa aja gitu ya. Nah, sekarang saya ngelihat kondisi pandemi ini yang harus kita apa ya namanya sikapi, nggak usah terlalu paranoid, nggak usah terlalu panik karena yang ngalamin kayak kita tuh banyak gitu. Kalau Anda bangkrut sendirian itu wajar, kita stres gitu ya. Tapi kalau kita jatuh, omset kita turun tapi dialami sama hampir semua orang, ya stay cool aja gitu ya. Memang kondisinya seperti itu. Tapi kita nggak boleh meremehkan gitu. Nah, jadi tetap harus mengambil langkah sih gitu ya. Saya ambilin contoh kira-kira gini lah. Krisis ini tuh kayak ombak. Kalau kita ke pantai gitu ya, itu kan ada ombak gede gitu ya. Kalau kita berenang, ya UKM itu kayak orang-orang yang berenang di pinggir pantai. Kalau kita panik gitu ya, itu kemungkinan besar pasti kita kena ombak itu kegulung. Bahkan bisa tenggelam kan. Nah, itu kondisi pertama. Tapi ada kondisi kedua, orang yang mungkin dia sudah prepare. Ketika ada ombak datang, itu kita udah yang prepare, kita siap-siap gitu ya. Terus kita berenang ke tepian. Nah, ini kita bisa selamat tuh. Nah, itu golongan orang-orang kedua. Ya, kalau yang pertama tadi panik dan tenggelam, yang kedua dia preparation dan akhirnya dia bisa save ya, dia bisa selamat gitu. Tapi di golongan ketiga tuh yang ketika ombak itu datang, dia malah ambil papan surfing, dia malah datengin tuh ombak, dia malah bersenang-senang tuh selancar di atas ombak. Nah, itu golongan yang ketiga. Nah, tinggal Anda sebagai UKM itu ada yang mana? Kayak gitu kan. Kita sebagai UKM itu mau jadi yang panik, paranoid, akhirnya kita decisionnya pengambil keputusan aja kita salah karena emosional, tahu-tahu karyawan dipecat, tahu-tahu ini ditutup, tahu-tahu apa, akhirnya kita ya tenggelam beneran. Atau kita yang preparation dan akhirnya kita bisa selamat karena kita punya cadangan cash flow, kita ngambil keputusan-keputusan yang tepat gitu. Atau bahkan sebenarnya kita bisa ngambil opportunity. Nah, itu kondisi yang mungkin teman-teman UKM harus apa ya sikapin gitu ya. Ya kalau menurut saya sih ada 3 pilihan, tinggal mau jadi yang mana kayak gitu. Tapi kan kalau yang aku temuin nih Mas, karena kan beberapa tuh ada teman-teman yang kayak mereka menganggap nih ya pandangan mereka itu kepada usaha-usaha, contohnya usahaku nih ya, kan aku nggak tahu yang lainnya.
mereka memandang aku tuh kayak Mbak Lala tuh masih survive banget gitu kan, masih kayaknya nggak terdampak gitu. Padahal sebenarnya ya dalamnya juga berdarah-darah juga ya kan. Kayak gitu. Nah, dan mereka tuh ngerasa mereka itu sendirian, masih sendirian. Jadi mereka tuh yang butuh banget dibimbing, butuh banget kayak ayo dong pengusaha yang lebih senior itu ayo dong backup aku kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya ya kita juga lagi gimana caranya juga gitu loh. Nah itu gimana Mas menyikapi itu? Oke, wajar sih ya. Nah tapi bagi saya krisis kayak gini kan dialami hampir usaha yang baik itu masih baru mulai kecil startup sampai pengusaha yang dia udah gede banget pun ngalamin hal yang sama gitu ya. Prinsipnya yang kedua, kalau tadi krisis itu kayak ombak, yang kedua mungkin poinnya krisis itu kayak kita ujian naik kelas gitu. Anak SD punya ujian tuh untuk dia naik kelas dari SD dia jadi SMP. Kalau dia bisa memperbesar kapasitasnya, dia mampu layak, dia naik kelas tuh jadi SMP. SMP dapat ujian untuk dia naik ke SMA, SMA dapat ujian untuk dia naik ke kuliahan. Ketika kita ngelihat anak SD itu ngelihat anak-anak yang sudah SMP kok enak banget ya, kayaknya mereka mau ujian aja masih bisa main Mobile Legends gitu ya. Kayak gitu. Atau mungkin kalau anak kuliahan mungkin ngelihat beda lagi gitu ya. Ya memang pada dasarnya skala bisnis kayak kita sekarang ngelihat mungkin ya pemiliknya perusahaan besar itu di atas kita gitu ya. Itu kayaknya mungkin santai-santai aja gitu. Padahal ya sama, semua itu di setiap level bisnis ujiannya pasti berbeda. Nah, saya lebih mungkin nyikapinya kalau tadi pertanyaannya Lala, ujian itu kita kayak dikasih paper gitu, kita dikasih lembar kerja gitu ya, lembar ujian. Nah pilihannya gini, banyak orang tuh kadang ketika dikasih ujian dia malah pengen orang lain yang ngerjain. Sih kan, maksudnya paham kan? Ini kita tuh dikasih ujian nih sama Allah tuh, nih kamu ini tugasmu, ini papermu, ayo kerjain gitu. Tapi kita ngerasa, Mbak tolong dong kerjain soalku gitu. Nah itu kita nggak akan naik kelas gitu. Jadi kalau ada teman-teman UKM gitu yang ketemu dengan saya, dia mintanya praktis, instan, kasih masukan yang dia benar-benar bisa langsung survive, bagi saya berarti dia ngambil ya kayak ibaratnya ujian tuh nyontek gitu. Dia nggak akan belajar apapun gitu, karena dia nggak ngelewatin prosesnya. Dan ujian ini yang harus dipahami adalah bukan karena sesuatu yang buruk, nggak. Ujian tuh kita butuhin kok. Kita tuh butuh ujian gitu. Kalau nggak butuh ujian, tahu-tahu misalnya gini, kita punya bisnis, nggak pernah ngalamin jatuh bangun dari nol, kita tahu kita lahir brojol jadi anaknya orang kaya, tahu dikasih pegangin perusahaan yang besar, dan kita nggak pernah ngerasain jatuh bangunnya bisnis. Bisa jadi apa? Dipegangin perusahaan yang besar hancur juga. Ya, kalau kita ngelihat contoh banyak kan kasus kayak Putra Sampurna, generasi ketiganya, orang tuanya udah gede banget, giliran dia pegang dijual tuh ke Philip Morris. Akhirnya dia buat usaha habis juga, kan gitu. Nah jadi syukurin kalau kita dikasih ujian gitu. Kita harus bersyukur kita dikasih ujian, tandanya kita tuh mau naik kelas gitu. Jangan suruh orang lain yang ngerjain, jangan minta Mbak Lala yang ngerjain kira-kira gitu. Karena semua orang punya ujiannya masing-masing kan. Dia dikasih kertas misalnya ini ujiannya dia, mungkin kalau dia masih ngerasa kecil atau dia SMP. Kita punya ujiannya anak SMA nih untuk naik kelas jadi misalnya lulus nggak kita kuliah gitu. Nah masing-masing ya selesain. Tapi saling tolong menolong dan membantu itu penting gitu. Makanya saya sendiri pun hari ini saya punya 8 klien ya, perusahaan di beberapa kota di Indonesia. Kayak kalau di Malang sih ada yang Medan Longsol gitu ya. Terus saya juga pegang ada perusahaan retail toko handphone di Gresik gitu ya. Saya pegang ada Ali Bakery di Yogyakarta, dan hari ini lagi bantuin Kementerian Pariwisata, karena kan Kementerian Pariwisata ini yang salah satu terdampak banget nih industri pariwisata. Kita lagi bantu 500 UKM di Jabodetabek untuk survive. Ya case-nya sama, memang bahkan sales sampai 0 itu benar-benar terjadi gitu, sampai 100% itu real gitu. Jadi sekarang apalagi industri pariwisata habis gitu ya. Kuliner itu sudah pasti yang dia basicnya dine in, makan di tempat, itu juga pasti dampaknya luar biasa gitu. Nah terus kalau untuk pariwisata yang dia sampai anjlok banget, itu apa nih tipsnya untuk mereka ngadepin pandemi ini Mas? Di Kementerian Pariwisata kan banyak ya, ada 16 subsektor. 16 subsektor itu termasuk ada kuliner, kan ada wisata kuliner gitu ya. Kria, fashion, itu pasti beda-beda ya. Artinya terdampak itu di tempat wisata pasti ya, tempat pariwisata itu benar-benar terdampak ya. Kalau saya ngelihat dalam kondisi kayak sekarang, yang bisa dilakukan memang nggak ada sesuatu yang benar-benar efektif untuk bisa dilakukan, karena memang orang lagi nggak pengen ke sana gitu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah campaign untuk long term, jangka panjang gitu. Sekarang misalnya ya tetap nunjukin, tetap jaga kesehatan dan seterusnya, preparation. Tapi memang untuk jangka panjang, jangka pendek pasti nggak akan ngefek. Berarti fokusnya kayak brandingnya dulu gitu? Yes, nata brandingnya. Kalau pariwisata ya, tapi mungkin skupnya terlalu gede kalau kita ngomongin pariwisata ya. Mungkin kita ngomongin yang UKM-UKM-nya deh ya, kayak kuliner atau yang lainnya. Nah sebenarnya gini, kalau saya bagi itu manusia itu kan ada mind, body, and soul. Mind itu pikiran kita, body itu badan kita, soul itu jiwa kita gitu ya. Mind itu pikiran itu tempatnya kita ilmu, strategi gitu ya.
body itu tempatnya kita action, ya bekerja keras gitu ya. Tenaga kalau tenaga gitu. Kalau soul itu kita ibaratnya belief kita, iman kita gitu, keyakinan. Kalau kita mau ngelewatin buat teman-teman yang pengen survive dari kondisi sekarang, itu kita mulainya itu dari soul, dari keyakinan, belief kita dulu. Saya berkali-kali jatuh bangun di bisnis. Kalau ditanya apa yang bisa buat survive dan bangkit, itu kadang-kadang bukan ilmu. Sebenarnya bukan ilmu gitu, karena waktu pas jatuh itu ya mungkin jatuhnya karena nggak punya ilmu, tapi yang membuat kita bangkit itu karena keyakinan. Belief itulah yang membuat kita bisa bangkit. Kalau kita udah nggak punya belief, pasti akan susah untuk bangkit. Jadi kondisi kayak sekarang yang harus ditanemin dulu pertama kali iman dulu. Kalau iman kita sudah kita bangun, kita yakin, oh kita bisa nih survive, kita bisa ngelewatin gitu. Kayak kita misalnya dihadapin sama ada sungai lah gitu ya, kita mau nyebrang. Itu orang yang bisa berenang sekalipun, jago berenang gitu ya. Yang pertama kali kalau ketika ngeliat sungai yang gede, dia pasti tanya dulu dalam hati kan, gue bisa nggak nih ngelewatin? Maka kan butuh iman dulu kan, butuh keyakinan dulu. Kalau kita sudah yakin, oh bisa nih, pasti kita bisa nyebrang gitu. Tapi kalau kita sudah nggak bisa, udah nggak yakin, sejago-jagonya kita berenang, pas ngelihat sungai ternyata deras gitu, kita nggak akan berani kan? Nah jadi ilmu itu nomor 2 setelah kita yakin. Gitu. Nah kalau kita sudah dalam soul kita sudah iman kita udah yakin, oh bisa nih kita ngelewatin krisis, dialamin sama banyak orang. Ini juga adalah bentuk ujian untuk kita naik kelas. Oke deh, gue hadepin biar gue bisa naik kelas gitu kira-kira gitu. Kita udah yakin, maka baru belajar ilmunya. Karena yakin aja kalau kita nggak punya ilmu, nekat namanya kan. Nyemplung ke air kita nggak punya ilmunya, yakin dia bisa nyebrang. Nyemplung aja udah bisa berenang, ya mati juga kan. Iya, dan banyak lagi orang yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Itu namanya modal nekat. Aduh, jadi emang tapi kadang tuh cap-cip modal nekat itu juga kadang membuahkan hasil juga sih, ada. Jadi kayak faktor laki gitu loh. Kita kan juga dari dulu kan sering nekat kan. Ngerjain sesuatu. Tapi kan kalau kita kan mungkin nekatnya nggak yang nekat banget, cuculan gitu kan. Nah, jadi bagi saya tuh nekat itu bisa berhasil tapi bukan jurus yang bisa dipakai berkali-kali. It's not a sustainable strategic. Nekat itu boleh dipakai sekali, 2 kali gitu. Kalau tadi kita bahas tadi iman ya, tadi untuk keyakinan, 2 strategik, yang ketiga action. Nah, kalau kita mau apa ya namanya, mau benar-benar sustain, maka nekat itu dipakai untuk ngedobrak di awal. Yang tadinya kita nggak berani jadi berani, yang tadinya kita nggak berani coba. Tapi ketika kita sudah nekat kan mau nggak mau dituntut mikir kita. Iya ya, gimana ya nanti, akhirnya kita belajar. Nah, akhirnya kita action terus aja. Nah, jadi bagi saya nekat tetap butuh, tetap perlu gitu, tetap dibutuhkan gitu. Tapi jangan berkali-kali gitu. Jangan berkali-kali artinya kalau hanya modal nekat aja, kita nggak punya ilmunya, nggak punya strateginya, ya babak belur juga gitu. Istilah saya kira-kira gini deh. Ada prinsip kan zaman dulu orang bilang guru yang terbaik itu adalah pengalaman gitu ya. Nah itu orang nekat gitu menurut saya. Orang nekat tuh guru yang terbaik pengalaman. Kan kalau udah nekat jatuh berkali-kali kan punya pengalaman kan. Sekarang bagi saya eranya udah berubah. Guru terbaik itu pengalaman orang lain gitu. Jadi orang lain yang jatuh kita belajar. Nah, jadi biar ada insight hikmah yang sehingga kita nggak jatuh di tempat yang sama gitu. Nah jadi itu bukan nekat lagi namanya gitu. Tapi sudah pakai strategi kan. Cuman kadang orang kan ada yang berpikir bahwa tapi jatah gagal itu emang semua orang tuh punya gitu loh, dan mereka tuh berupaya untuk menghindari jatah gagal itu. Gimana menurut Mas? Kita nggak pernah tahu ya, kita itu jatah gagalnya berapa. Saya sampai sekarang mungkin untuk bisnis sudah lebih dari 20 bisnis mungkin saya tutup. Mulai dari bisnis tahun 2000-an sampai sekarang berapa tahun ya, 2020 tahun berarti. Hampir 20 tahun saya terjun di dunia bisnis, mungkin ada lebih dari 20 bisnis yang sudah saya kill gitu ya. Artinya saya nggak tahu apa namanya berapa banyak gitu ya, artinya jatah gagal yang kita punya. Cuman keyakinannya adalah gini, ketika kita gagal, saya dulu pernah punya guru yang ngasih tahu saya kayak gini. Zaman dulu itu ada film namanya Kerasakti, kayak gitu ya. Apa ya namanya, Sun Gukong ya. Sun Gukong. Pokoknya kalau yang tahu ini kelihatan umurnya deh. Tapi sekarang diputar lagi loh, nggak tahu di TV apa gitu. Iya, nah dia kan harus ngelewatin 99 rintangan tuh, untuk dia sampai ke tempat yang dia untuk yang dapat. Dan dari setiap 99 rintangan itu dia ketemu sama musuh yang semakin lama semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Nah prinsip sederhananya katanya gini, kalau kita dihadapkan dengan semakin banyak rintangan, berarti sebenarnya kita sudah semakin dekat dengan keberhasilan. Ya, dengan ketujuan gitu. Ya, dan memang pasti semakin lama ujiannya semakin gede gitu. Dulu saya menghindari yang namanya siapa sih yang mau gagal gitu ya. Tapi semakin kesini ya itu keniscayaan yang nggak bisa kita hindarin. Kalau kita menghindari berarti kita kayak menunda
untuk kita sampai ke titik kita sukses gitu. Karena challenge-nya berbeda gitu. Ya Lala sendiri mungkin ngerasain lah dari mulai bisnis gerobakan sampai akhirnya bisa punya resto, sampai akhirnya bisa punya kafe besar gitu. Challenge-nya tentu nggak sama, ujiannya tentu nggak sama. Tapi kalau nggak pernah nekat untuk ngedobrak tuh dari gerobakan untuk sampai jadi punya kafe, pasti nggak akan pernah nggak pernah naik kelas kan gitu kan. Ya akhirnya mungkin punya banyak tapi ya level ujiannya gerobakan aja kira-kira gitu. Tentu pasti berbeda dengan kalau kita punya kafe. Apalagi sudah mulai mengembangkan beberapa brand. Nah itu memaintain beberapa brand itu challenge-nya juga pasti berbeda lagi. Nah itu ujian naik kelas kita kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ujian naik kelas itu tuh nggak akan bisa dihindarin ya kalau kita pengen naik kelas gitu kan. Kalau orang lain tuh kepikirannya kayak kalau ngelihat tuh, aduh ini orang enak banget ya kan, udah jadi pengusaha sukses, cuman okang-okang doang dapat duit gitu ya kan, kok usahanya jalan terus kayaknya dia nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kan orang nggak tahu kan di belakangnya kita gitu kan. Kayak misalkan orang ngelihat Mas Ridwan gitu kan, kayak udah jadi coach yang handal, coach nasional gitu kan. Padahal untuk ke titik ini juga kan orang tuh nggak tahu gitu jatuh bangunnya seperti apa gitu kan. Kalau aku lihat kan ada beberapa bisnis yang emang tadi udah disebutin yang udah gede-gede gitu kan, sampai akhirnya harus gulung tikar semua kayak gitu. Nah, apakah itu adalah titik di mana itu adalah titik nolnya Mas gitu? Maksudnya kadang kan orang ada yang jatuh sampai jatuh banget. Apakah pas itu atau ada yang lebih parah dari itu atau kayak gimana Mas? Selama ini yang pernah dialamin gitu. Bukan nol, mungkin minus kali ya. Nol masih enak, cuma nol aja ya. Ya, kalau perjalanan bisnis panjang ya. Jadi saya pertama kali nginjakan kaki di Malang itu sebenarnya SMA sudah pernah bisnis ya, sudah pernah bisnis jualan buku dan macam-macam. Orang tua sih nggak setuju sebenarnya saya kuliah gitu karena orang tua tahu waktu itu 98 tuh kejadian bangkrut lah orang tua ya, bangkrut terus ternyata dampaknya cukup panjang sampai ketika saya masuk kuliah gitu. Nah jadi ya intinya orang tua pengennya saya udah deh kerja aja atau bantuin di bisnis keluarga gitu, nggak usah kuliah gitu. Tapi saya berpikir kalau saya nggak keluar, saya nggak kuliah, mungkin saya juga nggak akan berkembang gitu. Dan ada challenge akhirnya saya kuliah. Nah ketika kuliah itu akhirnya ya mulai dari titik pertama nginjakan kaki di Malang dan harus berpikir gimana survive. Jadi mungkin kalau banyak orang sekarang berbisnis karena memang ngelihat orang lain terus akhirnya pengen berbisnis gitu ya. Zaman saya dulu mungkin jarang mahasiswa berbisnis gitu. Hampir bahkan bisa dibilang malu mungkin orang itu mau datang ke kampus jualan gitu kayak gitu. Zamanku aja masih kayak gitu. Kayak gitu ya, apalagi zaman kan ya. Jadi itu kerasa banget gitu dan itu challenge gitu. Jadi sembari kuliah saya masih harus ya jualan, harus macam-macam lah gitu. Jadi itu tantangan besar dari mulai jualan donat, terus akhirnya jualan donat cuman dititip-titipin aja gitu ya, ketipu, akhirnya ya donatnya habis, duitnya nggak ada gitu, ganti jualan pulsa. Nah jualan pulsa itu sampai di titik saya sudah punya hampir 25.000 agen. Ya itu cuman modal pakai Friendster gitu ya. Kalau anak sekarang udah nggak tahu Friendster kan. SMP aku. Jadi saya belajar digital marketing itu mungkin sudah zamannya Friendster gitu. Guru-gurunya kayak Ana Ahira, Joko Santoso itu udah tahun 2000-an ya. Nah, ketika saya belajar tentang internet marketing waktu itu hanya menggunakan modalnya pakai Friendster itu saya bisa punya agen hampir 25.000. Transaksi udah lumayan lah ya. Jadi bayangin aja 25.000 kalau yang aktif itu 10-20%, ya 2.000 sampai 3.000-an orang lah ya. Deposit 1 juta aja udah omset per bulan udah miliaran kan. Itu masih kuliah. Tahu-tahu ada pembatasan zona clustering gitu. Jadi nggak boleh ngirim ke regional lain gitu. Padahal saya transaksinya 90% itu dari Indonesia bagian timur. Seketika tanpa saya membuat kesalahan, artinya bukan karena faktor mismanagement atau apapun, sales itu akhirnya dibatasi karena saya nggak bisa ngirim lagi server saya ke Indonesia Timur. Padahal agen saya itu Bontang, Kalimantan, Papua, Makassar gitu ya. Itu omset dari miliaran atau tinggal hanya puluhan ratusan juta lah gitu. Jadi itu benar-benar terpukul banget dan akhirnya sampai orang-orang yang tadinya sudah deposit akhirnya nggak bisa dipakai, ngancem mau membunuh gitu ya, diteror. Waduh pokoknya udah di zaman masih kuliah itu sudah kayak gitu gitu ya. Gitu. Dan waktu itu sempat saya salah mungkin ya ngerasain dari yang tadinya orang tua susah terus akhirnya bisa punya usaha sendiri, bisa punya duit sendiri gitu pegang duit banyak gitu ya. Ya wajar mungkin ya sering nongkrong sama teman-teman, traktir apa segala macam gitu, temennya banyak lah. Dan yang menyakitkan ketika saya bangkrut itu nggak ada, semuanya hilang gitu.
Semuanya pergi gitu. Artinya yang tadinya biasanya kalau setiap malam minggu ngajakin ya keluar atau gitu ya, anak-anak mahasiswa gitu ya, tahu-tahu udah nggak ada gitu. Bahkan di telepon itu pun karena mereka tahu ya kondisi saya bangkrut dan saya bisa dibilang itu malah utang saya yang banyak. Kenapa? Karena saya mau nggak mau harus ngembaliin uang mereka yang sudah deposit dan depositnya nggak bisa dipakai. Karena waktu itu kan akhirnya beberapa case itu sampai harus jual aset dan lain-lain gitu. Nah di titik itu akhirnya saya ngerasa betul gitu siapa teman, siapa sahabat gitu, siapa yang cuman ya deket kalau pas kita baik gitu ya. Itu hampir saya nggak punya teman gitu. Bahkan teman-teman yang biasanya nongkrong bareng apa segala macam minjem duit, itu kita telepon aja udah kayak nggak kenal gitu. Padahal saya punya duit di mereka gitu, kebayang nggak kayak gitu. Jadi kita mau makan susah aja mereka di telepon tuh. Jadi kadang di Indonesia tuh bener ya, orang itu kalau pas yang utang sama yang ngutangin tuh kadang kalau ditagih galakan yang utang gitu. Aduh, jadi kadang-kadang masalah itu. Terus ya akhirnya sampai di satu titik saya waktu itu sudah ya drop banget lah, down banget karena tadinya udah pegang duit banyak, punya tanggungan, punya cicilan dan lain-lain, tahu-tahu nggak punya penghasilan. Itu hampir setahun saya recovery gitu ya, cukup panjang dan ngerasa banget hampir nggak punya temen gitu. Jadi saat itu jadi nggak ada yang mensupport gitu. Bahkan saya tuh di rumah kan memang punya prinsip orang tua saya tuh nggak boleh tahu kondisi saya seperti apapun kalau itu jelek gitu. Jadi bapak saya tuh pernah pesan, kamu boleh merantau tapi kamu hanya boleh bawa pulang berita baik gitu. Jadi kebayang kan gitu. Jadi saya orang tua ibu saya itu orangnya tuh gampang khawatir, baper gitu ya. Pokoknya bapak nggak mau kamu bawa pulang berita negatif yang membuat mama ibaratnya sakit kepikiran gitu. Jadi akhirnya bener-bener saya nggak bisa makan sebulan, nggak punya apa-apa, itu nggak ada yang tahu keluarga gitu. Karena saya nggak berani ngomong gitu. Dan saya di sini tuh sendirian nggak punya keluarga gitu. Kebayang banget sampai waktu itu dibantu sama ibu kos gitu. Jadi saya dulu pernah ngekos, waktu itu sudah punya kontrakan sendiri, tapi saya masih sering kalau pas kangen gitu, kalau kangen sama ya karena namanya nggak punya orang tua ya di sini gitu ya, saya kesana dimasakin gitu. Pas bangkrut itu ya ini saya tinggal di sana gitu, nggak disuruh bayar, makan dikasih gitu ya. Itu ngerasa banget jadi punya sampai sekarang jadi ibu angkat sama saya gitu ya. Nggak di pek mantu atau sempat mau gitu ya. Jadi itu memang ya di situ saya ngerasa dulu sempat protes kenapa kok nggak ada yang bantuin. Tapi sekarang seiring perjalanan saya ngerasa ya akhirnya itu yang menguatkan. Mungkin kalau dulu banyak yang bantuin saya nggak akan setaf ini gitu ketika nggak mungkin setaf itu ketika ngadepin masalah-masalah yang lain. Terbukti apa 2013 ketika saya bangkrut hampir nggak ada satu teman saya yang tahu. Jadi 2007 saya bangkrut itu semua teman saya tahu gitu karena kondisinya artinya ya teman kuliah ngelihat banget kan dari bawa mobil akhirnya bawa Vespa lagi gitu kan, dari yang sudah ya punya apa ya, tahu-tahu udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Itu tahu banget orang-orang gitu ya. Saya recovery cukup lama hampir setahun lebih gitu, habis itu bisa mulai ngerintis lagi kuliner, dari IT pindah ke kuliner dari mulai satu outlet jadi beberapa outlet sampai hanya punya ratusan outlet. 2012 2013 saya hijrah ke Jakarta dan something wrong gitu ya. Artinya ada sesuatu yang memang ya mungkin salah ya di kami gitu, di saya ninggalin perusahaan di Malang yang waktu itu sebenarnya mungkin belum kuat-kuat banget. Saya buka kantor di Jakarta yang niatnya ekspansi tapi ternyata blunder gitu ya. Saya harus menutup kurang lebih hampir 300 cabang. Kebayang kan? Dan dalam waktu setahun lebih itu saya menutup franchise ya karena memang ada problem ya, artinya di mekanisme franchise yang saya kerjakan. Akhirnya saya memutuskan untuk udah deh nggak usah ada franchise-franchisean lagi gitu. Dan waktu itu outlet saya sudah hampir 500. Jadi akhirnya mayoritas hampir dari 500 itu 300 diantaranya lepas dari kemitraan kita gitu. Jadi akhirnya bisa dibilang lepas sudah. Ada yang saya kasih brandnya sudah dipakai aja sendiri gitu. Kita kasih menu resepnya juga kita buka, dia suruh jalan. Ada yang sampai sekarang masih jalan, supply kita tetap support gitu. Cuman waktu itu memang titiknya mungkin perbedaannya kalau 2007 itu saya bangkrut karena lebih ke mungkin ya waktu itu di Islam itu kan nggak boleh sombong ya. Nah saya waktu itu mungkin ngerasa di titik yang kayaknya sudah udah jumawa banget gitu ya. Tahu-tahu mungkin ngerasa sudah punya gitu ya, bisa beli mobil, bisa beli apa, bisa macam-macam. Mungkin ada sedikit sombong di hati yang ngerasa oh ini karena gue nih gitu. Ini bisa punya kayak gini. Nah terus Allah itu kayak sentil gitu. Ya mungkin kalau ilmunya anak-anak sekarang juga ada riba di sana gitu. Saya sudah kenal bank, utang dan macam-macam gitu ya. Dan tapi saya ngerasa ya mungkin itulah gabungan ya, riba ya juga agak sombong dikit gitu. Sama Allah tuh kayak cuma dibalik pakai telapak tangan plek gitu. Nggak ada masalah manajemen, nggak ada masalah sales, tahu-tahu hilang gitu. Nah tapi di tahun 2013 itu sebenarnya mungkin case-nya beda. Kalau saya lebih ngerasa ya mungkin faktornya banyak ya selain manajemen, tapi
ada faktor mungkin keberkahan juga gitu ya. Yang saya ngerasa uang itu sebenarnya banyak, tapi habisnya jauh lebih cepat. Ada yang hilang, ada yang dibawa kabur karyawan, bahkan besok mau gajian, dulu masih belum pakai payroll ya, masih di gajian cash. Itu uang gajian besok dibawa kabur gitu sama kasir. Izin pulang, dibawa pulang, hilang gitu. Besok kadang nggak bisa gajian gitu. Kebayang banget kan gitu kan. Pernah sampai kayak gitu juga. Pernah sampai ya? kayak gitu. Saya dulu sempat saya punya satu usaha jual beli emas. Pada saya di Jakarta kan waktu itu emas di kantor hilang gitu. Kebayang pada ada berangkas ada apa gitu. Dicek nggak ada yang tahu gitu. Nah itu berkali-kali gitu dan ternyata ya mungkin ada hal-hal yang ya dalam apa namanya yang saya kerjakan dulu ada yang nggak berkah lah gitu. Nah jadi dari situ saya hijrah. Itu banyak orang nggak tahu kalau saya bangkrut karena saya sempat buyback juga beberapa kemitraan orang yang kebetulan teman dekat apa ketika saya close franchise akhirnya mereka minta uangnya kembali ya saya buyback dan seterusnya gitu ya ya banyak lah case-nya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat oh bisnis tuh enak ya apa namanya ongkang-ongkang kaki gitu dapat duit gitu itu hanya sekelumit di atas yang dilihat gitu. Dia nggak ngelihat prosesnya gitu. Nggak ngelihat prosesnya kalau kayak gunung es itu 88%-nya tuh di dalam gitu ya, yang nggak kelihatan, yang berdarah-darahnya, yang ditinggalin orang, yang harus survive sendiri gitu ya. Itu luar biasa sebenarnya. Kayak BTS-nya tuh mereka nggak banyak yang tahu gitu ya kan. Nah, terus Mas tadi kan sempat jelasin bahwa ditinggalin teman. Itu kayaknya tuh kayak kasus klasik ya, setiap orang bangkrut tuh selalu seperti itu gitu. Nah, kalau Mas sendiri menyikapi itu apakah Mas kayak ada rasa kapok gitu ya, kalau misalkan kayak jadi kalau tentunya ya abis ditinggalin sama sekali nggak ada yang mau bantu, nggak ada yang mau kenal gitu kan, terus pas kita harus berteman lagi tuh kayak nanti jangan-jangan nanti kayak gitu nggak sih? Ada trauma nggak sih gitu ya? Kayak trauma gitu. Dulu awal-awal sempat gitu ya, tapi sekarang udah saya buang jauh-jauh sih. Artinya saya nggak mau trauma dengan sesuatu yang mungkin negatif gitu. Karena apa? Hampir 2 tahun recovery saya di tahun 2007 sampai 2009 waktu itu. Di recovery itu ternyata satu, ketika saya ditinggalin sama teman-teman sampai saya ngerasa sendiri nggak punya teman, ternyata di sana saya ketemu dengan Allah gitu. Jadi ketika saya kayak nggak punya siapa-siapa, akhirnya di sana dulu sempat ya yang mungkin ya ibadah nggak bagus-bagus banget gitu ya, juga karena sibuk dengan kerjaan dan lain-lain gitu. Pas udah drop banget nggak punya siapa-siapa lagi tuh bener-bener memang kita kadang sering ketemu dengan titik di mana akhirnya kita menemukan Tuhan kita gitu. Nah ya itu yang saya syukurin gitu. Oh iya ya ternyata di tengah gelapnya malam ya kalau kayak sekarang krisis ini kan krisis ini kayak ibaratnya malam lah ya. Itu kadang kita baru bisa ngeliat bintang-bintang yang paling bersinar gitu. Jadi kalau kita nggak masuk ke dalam gelapnya malam, ya kita nggak akan bisa ngeliat bintang itu gitu. Ya kalau bahasa Lala nggak masuk ke black hole. Tidak masuk ke black hole ya kan. Kalau kita nggak masuk ke dalam krisis, kita nggak masuk dalam masa sulit, kita tuh nggak bisa ngelihat siapa teman kita yang paling bersinar, yang dia support kita, siapa keluarga kita yang paling positif untuk support kita gitu. Dan bahkan mungkin kita di sana bisa ngelihat bintang yang paling terang atau yang sinar yang paling terang dalam hati kita ya mungkin ya nilai spiritualitas kita gitu. Jadi akhirnya saya ya nggak mau terlalu terjebak dengan dendam dengan teman atau apa, udahlah lupain aja gitu. Itu kalau saya pribadi gitu. Dan pada saat temen yang ninggalin balik gimana responnya? Kadang ada, kalau saya prinsip gini, ada orang yang baik untuk teman tapi tidak bagus untuk bisnis. Ada orang yang bagus untuk bisnis tapi nggak bagus untuk teman. Ada orang yang cukup teman sama sahabat itu kan nggak sama gitu. Saya nggak pernah membatasi teman. Cuman mungkin orang dekat, sahabat itu kita pilih-pilih. Ya menurut saya sih wajib gitu. Jadi kita harus tahu kenapa inner circle kita kumpul dengan siapa kan itu membentuk kita. Kita harus pilih dong siapa orang-orang yang akan menjadi orang terdekat yang kita menghabiskan interaksi dengan mereka gitu. Dan salah satu yang berubah sejak saya jatuh di tahun 2007, saya mengurangi ngumpul dengan orang sebaya. Jadi yang mungkin dunianya mungkin masih hura-hura ya waktu itu. Saya mulai ngumpul dengan orang-orang yang mungkin 5-10 tahun di atas saya gitu. Yang di sana mereka ini jadi mentor, jadi guru saya gitu. Yang bisnisnya udah gede-gede. Saya mulai berkomunitas gitu, mulai ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang gede, saya tempel, saya deketin untuk bisa belajar gitu. Bahkan contoh kalau kayak di Malang sama Pak Fahmi, saya sudah jadi kayak sama anaknya sendiri gitu ya. Beliau umur 50 tahunan sekarang, selisih hampir cukup panjang lah gitu ya. Tapi saya belajar banyak dekat sama beliau gitu. Saya belajar dengan orang-orang yang memang secara usia jauh lebih tua gitu, karena mereka bagi saya lebih bijak, lebih banyak makan asam garamnya kehidupan gitu. Jadi ternyata memang mungkin akhirnya membuat saya juga jadi kelihatan lebih tua dari teman-teman seusia gitu ya. Tapi banyak hikmah yang bisa diambil kayak gitu. Oke, tadi kan udah bangkrut, udah ditinggalin teman, terus cerita kalau sempet jual-jual aset ya kan. Banyak beberapa temen tuh juga kayak sharing curhat gitu ya, dalam kondisi seperti ini tuh mereka ngerasa kadang tuh ya ini juga aku alamin ya, misalkan
kayak kalau di aku itu kayak aku ada aset, aku sih jual nggak apa-apa gitu, aku ngelepas nggak apa-apa, tapi belum tentu lingkungan kita itu nggak apa-apa gitu loh. Nah bisa jadi mental kita yang kuat tapi mental lingkungannya nggak. Misalkan keluarga, kalau misalkan kita punya aset mobil gitu ya kan, terus kita mau jual, kitanya nggak masalah karena kan udah resiko bisnis ya. Tapi kadang keluarga kan, ya kok nggak ada mobil gini, akhirnya itu nggak nguatin kita gitu. Nah ternyata banyak loh temen-temen yang seperti itu. Nah mungkin ada tips untuk apa ya, kayak ya itu kan kaitannya sama berpasrah, ikhlas, sabar gitu ya. Mungkin dari Mas sendiri nanggepin itu kayak gimana? Ya sama sih sebenarnya. Tahun 2012-2013 ketika saya di Jakarta itu saya udah punya mobil 3, rumah ada apa gitu ya, bangkrut gitu. Dan pada saat bangkrut saya sih siap aja gitu kehilangan itu semua gitu. Cuman keluarga dari istri saya ya, mertua, karena waktu itu kita ke Jakarta kan dekat dengan keluarga gitu ya. Itu mungkin ngelihat saya naik motor ngajakin istri dan bonceng anak aja, itu yang nangis mereka gitu. Padahal saya sebenarnya ngerasa yang anak saya ketawa-ketawa karena sudah lama nggak pernah naik motor gitu ya. Kita biasa naik mobil gitu, tahu-tahu naik motor gitu ya. Saya sama istri nostalgia dulu waktu zamannya pacaran gitu. Artinya, dan itu ternyata sebenarnya itu fun-fun aja, walaupun kita kehujanan pun kita nggak masalah sebenarnya. Cuman dari keluarga mungkin keluarga mertua saya ngelihat sedih gitu ya, ngelihat oh cucunya kok hujanan, kepanasan gitu, ngelihat istrinya gitu. Dan itu memang terjadi gitu, itu really memang kayak gitu. Dan ketika saya jual mobil dan yang lainnya itu cukup banyak hal juga yang menjadi pertimbangan gitu. Itu yang akhirnya membuat saya memutuskan 2014 saya pulang lagi ke Malang gitu. Kenapa? Bagi saya kadang suatu hal itu ketika kita susah lebih baik kita jauh daripada orang-orang yang kita cintai. Karena ketika kita susah gitu, kita dekat dengan orang-orang yang kita cintai, maka kadang kita nggak bisa membuat decision yang itu benar-benar intelektual menurut saya. Kita akan lebih banyak decisionnya by emosional. Dan keputusan yang kita buat saat kita sedih, keputusan yang kita buat saat kita senang itu sebenarnya berbahaya. Gitu. Maka jangan membuat keputusan di saat kita itu sebenarnya emosional. Ya? Gitu. Jadi akhirnya karena itu pengaruh orang tua, keluarga kan, akhirnya saya memutuskan udah kita pulang ke Malang walaupun nggak punya rumah, walaupun nggak punya apa. Nah, mungkin Lala waktu itu sama-sama lagi ngiritis ya, masih ingat ya, saya pulang ke Malang cuman bawa 1 mobil pun harus tak jual untuk saya modal buat usaha lu juga gitu ya. Waktu itu titik terendah gitu. Bahkan waktu itu saya nggak pegang mobil kan. Gitu. Nah, jadi naik motor lagi apa segala macam itu titik jatuh. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak terlalu banyak orang yang tahu. Nah tipsnya gimana? Satu, hindari orang-orang yang kita cintai untuk tahu. Jadi kita jauh aja gitu. Jadi artinya kalau bisa ngerantau aja gitu. Kalau kita bisa nggak di situ, nggak usah di situ gitu. Karena apa? Karena ikatan emosional itu kan kuat banget. Tapi tujuannya adalah agar keluarga kita itu tetap ridho, tetap dia mendoakan yang terbaik. Tapi kalau dia visual ngelihat kita jatuh, pasti berat banget kan gitu. Nah itu yang saya lakukan. Terus yang kedua, bangkit di saat kita itu dalam kondisi yang berat seperti tadi ya, udah punya aset, udah punya apa, dan kita harus jatuh dan bangkit lagi. Kita harus punya trigger yang benar-benar kuat kita. Jadi kalau bahasa saya itu big why ya. Why atau pertanyaan besar, kenapa sih kok kita harus ngelanjutin bisnis ini gitu. Kalau kita nggak ketemu itu, biasanya kita nggak akan bisa bangkit. Jatuh nih, bangkrut abis-abisan gitu. Banyak orang yang akhirnya menyerahkan, ya sudahlah kalau gitu sekarang aku tak jadi orang biasa aja, bertani di kampung udah hidup normal gitu. Dulu sempat saya mikir kayak gitu, udah deh mungkin kita nggak usah ini deh, ujiannya terlalu berat jadi pengusaha ternyata gitu ya. Nah tapi kalau kita ngikutin itu, ya sudah kita selesai, finish kita gitu, kira-kira gitu. Kita nggak akan mungkin survive lagi, kita akan bangkit gitu. Nah trigger apa yang teman-teman jadiin alasan gitu. Nah kalau alasannya hanya semata-mata uang atau transaksional, saya rasa itu nggak akan kuat. Kita nggak akan bisa bangkit, benar-benar bangkit kita. Dan pasti powernya itu hanya sekedar ya segitu aja gitu. Maka kita harus punya sesuatu yang jauh lebih gede dan jauh lebih kuat daripada sekedar uang gitu. Sekedar kita tuh bisnis untuk cari uang gitu. Kalau kita hanya bisnis sekedar cari uang, pasti ketika jatuh sekali 2 kali kita menyerah. Contoh. Ini emosional banget kalau saya ngomong kayak gini. Aku nggak siapin tisu. Ketika saya jatuh, waktu itu saya cuma ingat satu hal gitu. Keluarga saya dulu pernah jadi seorang pengusaha yang cukup bagus gitu ya. Bangkrut ketika bapak saya waktu itu ya ada bangkrutan lah ya, ada masalah. Dan salah satu masalahnya karena keluarga, jadi di keluarga.
Akhirnya pulang kampung, dan ketika pulang kampung akhirnya ya sudah, akhirnya bapak memutuskan untuk jadi petani gitu. Walaupun buka usaha tapi biasa aja, jadi nggak terlalu ini gitu. Dan di lingkungan saya waktu itu cuma pengen ngelihat orang tua saya itu juga bisa bahagia, terutama ibu. Keluarga kami yang menjadi entrepreneur itu sebenarnya satu hal yang di luar jalur, karena rata-rata keluarga besar itu kalau nggak tentara, kalau nggak jadi guru, jadi pokoknya PNS lah kira-kira gitu ya, dan itu kayaknya udah keren banget gitu. Nah sementara di keluarga saya tuh nggak jadi PNS, jadi kayaknya seolah-olah kayak keluarga kami itu kayak ketika bangkrut tuh disalahin, dipojokin, terus kayak kenapa nggak mau jadi PNS, kenapa nggak mau jadi tentara gitu, dan itu saya ngelihat betul tekanan itu di ibu saya gitu. Jadi kayak ibu itu kayak ngerasa pengen banget anaknya itu jadi guru. Dia doain saya tuh ketika kuliah itu hanya pengen ngeliat saya itu jadi guru gitu. Pengen ngeliat saya itu ngajar. Makanya sekarang doanya terkabul. Sekarang ngajar tapi bukan guru sekolah yang biasa ya. Jadi ibu itu pengen anaknya ada yang sukses, ada yang jadi guru gitu ya. Yang waktu itu ketika saya bangkrut abis-abisan tuh, saya waktu pas malam itu saya ngeliat foto gitu. Kenapa sih saya di Malang gitu? Dulu saya kuliah ya karena cuma pengen saya bagian ibu saya gitu. Bapak sama saya tuh hubungannya nggak dekat gitu, karena bapak saya tuh keras banget didik saya gitu. Bapak saya pengen saya jadi tentara, ibu saya pengen jadi guru gitu. Satu ketika malam abis udah nggak punya apa-apa lagi, saya buka cuman ngeliat ya foto saya kecil, ngeliat foto ibu saya, dan saya bilang masa iya saya mau nyerah di sini gitu untuk bagian ibu saya gitu. Jadi apapun yang hari ini mungkin saya milikin itu mungkin doa dari ibu saya gitu. Jadi saya cuma pengen satu hal, saya pengen buat bangga ibu saya pengen buat ibu saya bahagia, saya pengen untuk buat ibu saya itu bisa tersenyum gitu. Jadi akhirnya sesulit apapun, sekeras apapun kondisi saya, ibu saya nggak boleh tahu. Yang harus ibu tahu itu saya sukses gitu. Sukses gitu ya, untuk jadi, menjawab ya, itu semua gitu. Dan proses yang panjang, hampir 10 tahun mungkin. Ketika saya jatuh, ya akhirnya saya bisa, ibu saya pengen apa saya beliin, ibu saya pengen apa. Jadi sebenarnya kalau ditanya, sekarang saya punya kebun, saya punya rumah, saya punya apa, itu nggak lepas semuanya itu ya karena ibu yang minta gitu. Jadi saya tuh kalau ibu minta itu sudah kayak, oh ini malaikat lagi doa deh gitu. Itu kan malaikat yang di bumi gitu ya, maksudnya kan ibu itu bagi saya malaikat gitu ya. Jadi dulu ketika saya nggak punya apa-apa, abis bangkrut, ibu tahu akhirnya suatu ketika gitu, terus doain, kamu mau ya beli mobil lagi gitu, terus tak aminin gitu. Kalau udah amin, pasti biasanya saya selalu telepon, ibu doa bareng ya gitu, sama gini mama kan, doain ya bisa kebeli gitu. Ya alhamdulillah ternyata nggak lama bisa beli mobil. Terus ibu tuh bilang, kamu udah punya mobil tapi kok masih tinggal ngontrak, beli rumah gitu ya. Itu kadang tuh akhirnya punya duit ya doa juga gitu ya, saya sholawatin, cari rumah, ya kebeli juga rumah gitu. Jadi akhirnya sekarang itu ngelihat kadang-kadang mungkin kalau dilihat apa yang saya milikin itu hampir semuanya itu doa ibu gitu. Jadi bagi saya ngejalanin ini untuk ibu saya, dan saya ngerasa hari ini apa yang saya dapetin itu ya karena doanya beliau gitu. Nah trigger ngebahagiain orang tua itu ketika jatuh itu buat saya itu luar biasa gitu. Jadi kalau pas saya lagi terpuruk dan nggak kuat apa-apa, saya pulang kampung. Saya cuman pengen ngelihat ibu saya gitu, ngelihat senyumnya. Saya kadang-kadang minta disuapin, tiduran di pangkuannya atau apa gitu. Itu udah menjadi power yang gede banget. Saya balik ke sini lagi, masalah segede apapun tak hadepin gitu. Nah jadi itu kayak ya mungkin itu setiap orang beda ya. Punch-nya atau powernya dia di mana. Kalau saya sampai hari ini trigger saya adalah ibu. Berarti kayaknya adalah temukan trigger atau power tersembunyi di dalam black hole-mu masing-masing. Black hole gitu. Sekarang kalau Lala, kayak kalau tadi saya mungkin punch-nya di ibu ya. Kalau Lala apa sih kira-kira yang membuat sampai sekarang, kan kodratnya kan kadang-kadang orang bilang cewek itu ya di rumah ngurusin anak gitu ya. Tapi dari dulu saya lihat semangat banget bisnis gitu. Padahal sebenarnya kan ya suami mungkin bisa ngerjain bisnis gitu ya di rumah aja gitu. Apa sih yang membuat motivasinya begitu besar dan luar biasa? Ini mau masuk jadi konten. Jadi konten. Nah, kalau aku sendiri sih, ya aku kan udah pernah cerita sama Mas ya, maksudnya background ya kehidupanku tuh seperti apa. Aku ngerasa, jadi kalau aku sendiri aku ngerasa tuh aku dilahirin di dunia ini tuh sendiri, nggak pakai apa-apa, pulang juga nggak pakai apa-apa. Jadi nggak mungkin Allah ngirim aku ke dunia tuh tanpa sebab dan akibat. Jadi kalau aku dikasih kehidupan yang kelam seperti yang lalu gitu kan, ya hari ini aku nggak boleh terkungkung di situ kan gitu, dan aku harus bermanfaat. Jadi adanya aku sendiri sampai hari ini aku sendiri itu aku tuh harus tetap menebar manfaat gitu. Jadi kayak aku kalau misalkan aku makanya kalau aku tuh mikir ya, aku tuh punya cita-cita itu harus bertingkat gitu.
ujung-ujungnya tuh cita-citaku tuh tujuannya apa? Tujuannya kebermanfaatan untuk siapa? Bukan cuman soal keluargaku, soal mungkin anakku, suamiku atau ya orang-orang terdekat ya, tapi lebih ke ya aku selama ini kan besarnya di jalan tuh Mas gitu. Jadi lihat keluarga lain yang mungkin mereka nggak bisa makan, terus mereka nggak dapat pendidikan yang seperti aku dapat. Aku ngerasa aku punya tanggung jawab di situ. Jadi kalau aku sekarang berhenti itu kayaknya kok cemen banget, terus kayak aku tuh mengingkari janjiku untuk aku bermanfaat. Itu aja sih, kayak ya itu gitu. Dan ternyata itu sedikit pro kontra sih. Maksudnya ada dukungan tapi ada juga nggak mendukung. Kadang aku dinilai terlalu mementingkan kepentingan orang lain selain aku sendiri dan lingkungan kecilku gitu. Kadang aku saking workaholicnya, saking kayak gitu-gitu loh Mas, itu yang kayak ya itu gitu. Ya itu sedikit lah ya tentang aku. Oke. Sekarang kita akan kembali lagi kepada Mas Ridwan. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, sekarang ini kan Mas bisnis coaching, training, consulting gitu kan, sinergi gitu. Nah itu kan banyak banget pengusaha-pengusaha yang Mas sudah temuin gitu kan. Ada beberapa pengusaha yang mungkin mereka itu bisnisnya udah skalanya gede dan macam-macam kan karakternya. Ada yang mereka tuh dengan idealisme mereka nggak mau ya mungkin kayak aku juga ya, misalkan aku tuh nggak terlalu susah untuk nerima masukan dari luar gitu. Kalau nggak karepku dewe tuh susah. Ada yang mereka emang kayak ya udah ini bisnis aku udah tugasku hanya merintis, selebihnya wes piye gitu, maksudnya cariin aku orang-orang kayak gitu. Nah menurut Mas tuh lebih baik yang mana gitu? Lebih baik yang seidealis aku gitu kan, misalkan aku atau teman-teman yang mungkin sama kayak aku ya, atau yang udah deh pokoknya gimana caranya ini jalan gitu. Oke. Setiap orang kalau ditanya benar salah itu sebenarnya nggak bisa kita ukur, kita nggak bisa menjustifikasi mana yang lebih baik, mana yang enggak gitu. Karena setiap orang itu dibesarkan dengan culture yang berbeda, dibesarkan dengan pengalaman berbeda. Nah sehingga dia akan punya style leadership berbeda. Nah jadi style leadership itulah yang akan membedakan. Jadi kalau kita ngelihat pemimpin-pemimpin besar gitu ya, ada mereka pemimpin yang kayaknya dia nggak kelihatan, nggak menonjol, tapi powernya begitu luar biasa menggerakkan gitu ya. Ada orang pemimpin yang juga mungkin kelihatannya otoriter, diktator, keras, maunya sendiri gitu. Nah itu macam-macam sih sebenarnya gitu. Kalau ditanya mana yang terbaik, ya kita nggak bisa bilang karena memang setiap orang diciptakan dengan satu platform yang nggak sama gitu. Bahkan sahabat Rasulullah aja berempat itu semuanya beda. Ada yang keras kayak Umar, gitu kan contoh kan gitu kan, saklek pokoknya ya apa namanya bener-bener A ya A, B ya B gitu ya. Tapi ada yang bijaksana seperti Abu Bakar, yang dia wise bener-bener apa ya namanya bijaksana banget gitu ya. Ada yang dia cerdas, pinter gitu seperti Ali gitu ya. Ada yang sangat dermawan dan juga luas sekali kebijaksanaannya seperti Utsman gitu. Nah kalau kita ngelihat berarti kan kita dikasih contoh nih, kita mau jadi pemimpinnya kayak mana nih. Kalau Rasulullah udah jelas lengkap komplit gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa gitu ya, oh mungkin ada tipikal Umar yang dia harus keras, saklek gitu ya, maunya gitu ya. Ada mungkin tipikalnya memang dia bijaksana seperti ini. Nah yang tugas kita itu adalah kita ngerti jati diri kita. Yang jadi masalah kalau kita itu kebawa dan kita akhirnya nggak ngerti kita ini siapa, kita ini kayak mana gaya leadershipnya. Nah, itu yang jadi masalah. Kita hanya keterombang-ambing gitu. Nah maka menurut saya sih nggak ada yang salah kalau kita mau ibaratnya kayak Lala yang ya gayanya ya kayak tadi idealis yang susah diatur ya itu kamu gitu kan ya. Dan bersyukurlah ketika kita sudah mengenali jati diri kita kira-kira gitu. Nah terus kalau tadi ditanya, oh saya nyemplung di dunia coaching, consulting kayak sekarang gitu, itu kenapa dan kok mau sih gitu ya kira-kira gitu ya, ngapa nggak ngurusin bini sendiri aja gitu. Nah jadi tadi yang saya ceritain trigger saya tentang ibu itu pada saat saya bangkrut tahun 2007. Tapi ketika 2013 itu saya sebenarnya tuh kayak nggak nemuin alasan kenapa saya bangkrut. Karena overall sistem manajemen dan lain-lain itu jalan gitu. Dan saya secara knowledge tentang bisnis, alhamdulillah insya Allah waktu itu paling nggak paham, saya udah ikut coaching juga, udah kemana-mana gitu ya. Nah tapi ada akar dalam bisnis saya itu yang menurut saya waktu itu ketika saya tanya sama Ustadz, jadi waktu itu saya ingat banget kata-kata bapak saya kayak gini, kamu mau bangkrut itu nggak apa-apa gitu katanya. Tapi kalau bapak ngelihat mungkin ada yang nggak berkah dari yang kamu kerjakan. Jadi saya waktu itu benar-benar kata berkah itu sebenarnya sudah saya kenal udah lama banget, dari mulai kecil ngaji itu kan udah sering dikasih tahu berkah. Tapi saya nggak pernah ngerasa gitu. Nah waktu itu adik saya kuliah itu SMA, SMA itu ikut saya gitu. Jadi waktu pas tahun-tahun itu saya bangkrut itu sebenarnya nggak ada yang tahu gitu. Tapi karena adik saya itu ikut saya, jadi mau nggak mau informasinya itu nyampe ke orang tua. Oh Mas Ridwan mobilnya rusak gini-gini, ini emasnya hilang, ini uangnya dibawa kabur gitu. Nah itu nyampe ke bapak saya, tapi nggak ngomong sama ibu karena tahu kalau ibu harus dijagain. Nah
bapak saya telepon sama saya kan, oh kamu itu kok kayak rezeki apa namanya? Ada tapi hilang, ada hilang. Gitu. Ada tapi habis. Mungkin ada yang nggak berkah. Nah saat itu akhirnya saya cari guru ngaji saya, guru spiritual saya tanya, ngobrol, kita bedah waktu itu sumber-sumber income gitu. Ternyata ada mungkin pendapatan yang menurut guru saya ya itu mungkin nggak baik gitu ya. Waktu itu di dunia franchise itu kan kita ada royalti ya. Orang mau untung orang nggak untung ya sudah pokoknya kita tarik royaltinya ya dunia franchise itu. Nah ternyata dari situ ini nggak benar mas katanya. Nah ini saya putuskan kenapa kok saya memutuskan untuk saya tutup franchise saya gitu karena ada royalti yang di situ menurut ustadz saya itu ini akad yang zalim gitu. Jadi mungkin bukan riba, mungkin bukan yang lainnya, tapi ini nggak baik gitu. Nah akhirnya waktu itu saya buat surat edaran ke semua mitra, udah kita nggak franchise lagi. Jadi yang masih mau lanjut silahkan, nggak ya sudah gitu. Itu yang saya bilang kenapa saya sempat menutup hampir 300 outlet gitu. Nah sejak saat itu saya ngubah gitu. Kalau tadi biasanya kita bisnis itu kan yang pertama transaksional, pengen punya duit, kaya, triggernya itu. Naik kedua tadi ibu, berarti apa personal gitu ya. Jadi al yang kedua. Nah ketika 2013 saya naik ke yang ketiga spiritual. Jadi kekuatan yang paling powerful itu justru sebenarnya kalau kita mau tanya ya kayak Lala sebenarnya sama tadi kebermanfaat. Itu ya pasti adalah spiritual. Nah jadi spiritual itu yang waktu itu bapak saya bilang gini, kamu mau bangkrut nggak punya apa-apa semua kejual nggak apa-apa. Yang penting 3 hal kamu ingat kata bapak saya. 1 kamu punya anak, anakmu jadi anak soleh mau doain. 2 kamu punya harta, hartamu bisa bermanfaat di jalan Allah. Dan yang ketiga kamu punya ilmu, manfaat buat orang banyak. Nah itu yang saya ingat banget. Jadi waktu itu akhirnya waktu pas saya bangkrut waktu tahun 2013 itu akhirnya yang ketika saya balik, oh ya kalau gitu saya kerjain 3 ini nih. Gimana saya didik anak-anak saya menjadi anak soleh, saya akhirnya buat sekolah tahfiz gitu ya, yang biar bisa didik anak-anak menjadi anak soleh sendiri sekalian belajar. Terus gimana saya punya harta bermanfaat, akhirnya ya sudah ini mau sejak saat itu saya mulai ngerjain buat ya pondok pesantren, saya macam-macam lah pokoknya yang berhubungan dengan sedekah dan lain-lain. Nah terus akhirnya saya buat juga komunitas gitu. Nah yang ketiga ilmu manfaat, makanya akhirnya saya bantuin orang, coaching apa segala macam. Bukan karena perkara duit sebenarnya, tapi saya pengen ya itu tadi saya punya bekal untuk mati. Nah jadi ternyata kalau kita sudah menjadikan spiritual itu sebagai apa ya namanya ujung tombak, kita benar-benar ngerti dunia ini ya apalagi sih yang penting orang kita cuma mampir kok. Ya tujuannya pasti kita cari bekal untuk kita mati, cari bekal kita mau kembalinya kemana gitu. Ya kayak Lala tadi bilang kemanfaatan, tapi sebenarnya kalau mau didalemin lagi pasti ujung-ujungnya adalah mencari ridhonya Allah juga kan gitu, dari manfaat buat orang banyak. Tapi yang saya jalanin kita harus hati-hati karena gini, harus siap karena kita pasti akan diuji tepat di apa yang kita perjuangin. Setiap orang tuh beda-beda ujiannya. Tapi kita akan diuji tepat apa yang kita perjuangin. Ketika Lala tadi bilang, oh saya pengen manfaat buat orang banyak, maka ujiannya pasti di sana. Gitu. Ketika saya bilang, oh saya pengen cari bekal untuk akhirat, mungkin juga ujiannya di sana. Gitu. Nggak sedikit juga ketika saya ngerjain komunitas, ngerjain apa, orang juga ngomong yang macam-macam juga banyak juga gitu. Kita diuji di sana gitu. Nah itu real gitu ya. Nah jadi ya balik lagi ke sana. Kalau saya terakhir mungkin ya saat itu saya berpikir cuman oh ya ternyata uang dan rezeki itu nggak sama. Oh, oke. Iya, itu filosofi paling dasar yang banyak orang kadang itu nggak paham. Nggak paham. Jadi sekarang paham kan? Waktunya kan habis. Ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Terima kasih banyak Mas Ridwan Abadi, sangat bermanfaat banget hari ini, luar biasa. Aku semacam tercuci otak guys. Tapi insya Allah semoga podcast kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang lagi menghadapi pandemi hari ini. Ya, semoga kita semua dilindungi sama Allah, terus diberi kekuatan ya. Oke, sekarang jelasin Mas. Tadi disebutin bahwa rezeki dan uang itu berbeda. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham seperti saya. Sama juga sama sih. Dulu waktu pertama kali bisnis, ya pragmatis sih yang kita cari kan pasti uang ya. Oh bisnis ngapain sih? Cari duit gitu ya. Pasti kayak gitu. Tapi ketika saya kejatuhan, beberapa kali saya jatuh, mungkin yang paling kerasa gede banget 2 kali kejatuhan itu akhirnya saya menemukan satu hal, oh ya ternyata sebenarnya salah kalau kita itu bisnis hanya sekedar cari uang. Karena ada uang ada rezeki nih. Dan uang dan rezeki itu ternyata nggak sama. Kita kalau uang itu kan misalnya dimensinya sederhana ya, banyak sedikit. Jadi orang itu kalau ngomong punya uang banyak orang kaya, punya uang sedikit orang miskin. Ya, terus kalau rezeki itu ternyata bukan banyak sedikit, tapi lapang sempit gitu. Jadi rezeki itu ada orang yang mungkin duitnya sedikit tapi sama Allah dilapangin gitu. Jadi walaupun dia punya uang sedikit tapi dia bahagia, keluarganya ya sejahtera, sehat semuanya rukun. Gitu ya, rukun, harmonis gitu. Tapi ada juga orang yang dia mungkin uangnya banyak kaya raya, tapi rezekinya sama Allah disempitin. Dia uangnya banyak, nggak pernah ketemu keluarga, anaknya tahu-tahu kena narkoba, suaminya istrinya selingkuh dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi filosofi ini yang akhirnya membedakan. Jadi
dimensinya berbeda. Dan uang itu ciptaan manusia. Maka kalau kita mau cari uang, bagi-bagiin aja manusia. Pasti dikasih duit kan? Tapi kalau kita ngomong rezeki itu yang ciptain Allah. Maka transaksinya udah nggak sama gitu. Maka kita harus baik-baik sama Allah. Nah, itu kejatuhan saya yang kedua. Itu akhirnya ketika bapak saya bilang rezekimu nggak berkah. Di situ akhirnya saya mulai banyak ngalamin, oh iya ya ternyata mungkin bukan hanya faktor uang. Uang saya waktu itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kenapa hilang? Oh iya ternyata mungkin ada yang nggak berkah. Nah, sehingga akhirnya saya ngerubah pola pikir bahwa uang itu hanya sebagian dari bentuk rezeki. Ada bentuk rezeki yang lain, waktu, ya anak-anak yang soleh, istri yang baik, ya semuanya itu banyak sekali, kesehatan dan lain-lain itu bentuk rezeki yang lainnya gitu. Dan Allah itu ternyata memang sudah ciptain rezeki itu buat kita kan gitu. Ya, itu contoh sederhana. Jadi sehingga sekarang saya ngerubah pola pikir bisnis itu bukan hanya sekedar cari duit gitu, tapi bisnis itu adalah mencari rezeki. Dan kalau kita nyari rezeki kita nggak akan iri. Kalau saya mau iri dong saya dengan klien-klien saya yang duitnya lebih banyak. Kalau logikanya gitu. Tapi saya ngerasa saya nyari apa? Nyari rezeki, tabungan akhirat gitu. Ketika saya di situ ternyata dapat amal soleh, amal jariah gitu ya. Saya mungkin akhiratnya mungkin dapat juga kira-kira gitu. Nah, sehingga case-nya kayak gini. Ada orang mungkin contoh lah ya, tahu-tahu dikasih duit 10 miliar. Itu kadang-kadang kalau dia nggak ngerti itu stres loh. Misalnya ada yang pengen bisnis gini nggak punya modal gitu, tahu-tahu lala nih, udah deh gue invest ya, tak kasih 10 miliar, das gitu. Itu nggak jadi apa-apa. Percaya nggak? Pernah ikut PMW kan? Mahasiswa wirausaha waktu pas di kampus, coba lihat nilainya berapa? Paling cuma 8 juta, 20 juta, tapi mereka yang ngajuin proposal dan dapat rata-rata apa? Bingung, nggak jadi apa-apa. Akhirnya jadi mas, jadi apa? Jadi handphone gitu kan. Terus jalan-jalan ke Bali gitu. Akhirnya kan nggak berkembang kan? Artinya nggak jadi apa-apa itu artinya jadi yang lain yang itu akhirnya tidak kepada niatan awal yang akhirnya berkembang menjadi bisnis gitu, yang besar gitu, yang dia bisa continue ngelimatin itu. Nah ternyata case-nya sama dengan waktu. Sekarang ini mungkin penjualan kita, sales kita turun, ya. Tapi sebenarnya Allah itu hanya merubah bentuk rezekinya. Yang kemarin kita dikasih rezeki dalam bentuk uang, sekarang ditutup nih satu pintu, sama Allah dibukain pintu yang lain, sama Allah diganti dengan waktu yang banyak. Nah kalau kita percaya time is money, nah sekarang ibaratnya waktu adalah uang. Nah kayak berarti tadi orang dikasih duit banyak stres, sekarang kita dikasih waktu yang banyak sama Allah. Kalau orang yang nggak bisa bersyukur stres juga kan? Betul. Padahal waktu itu adalah rezeki. Coba bayangin. Saya pribadi ngerasa bersyukur banget sekarang kenapa saya bisa nemenin anak-anak saya tiap hari ya, bahkan mungkin kemarin ya beberapa 5 waktu, sekarang beberapa mungkin kita sholatnya di rumah gitu karena dengan kondisi kayak sekarang saya bisa ngimamin mereka, ngelihat mereka proses ngaji, nemenin mereka tidur gitu. Bagi saya ini amazing banget, sesuatu yang saya mungkin sudah lama banget nggak nikmatin itu gitu. Jadi bagi saya justru bersyukur sama Allah, ya Allah kasih rezeki yang begitu luar biasa gitu. Saya kadang bilang sama istri dan anak saya, ya mungkin ini doa-doa kalian terkabul. Abinya jadi gak keluar, ada di rumah, lockdown gitu kan. Jadi ketika kita bersyukur dan bersabar, ternyata kita bisa ngelihat rezeki itu begitu luar biasa. Allah nggak salah, sama Allah hanya dirubah. Yang kemarin dikasih uang, sekarang dikasihnya waktu. Sekarang pertanyaannya, Lala punya duit 10 miliar, bisa nggak beli waktu 1 menit aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka waktu yang kita kasih harus disyukurin kan. Tapi banyak orang ketika lockdown nggak punya waktu luang banyak, malah stres. Kenapa? Karena tidak bisa mensyukuri rezeki yang lain. Karena di asumsi mereka rezekinya mereka itu uang. Yes, gitu. exactly. Itu kenapa saya bilang uang dan rezeki itu berbeda. Kalau hanya sekadar parameternya uang, maka kita jadi budak dunia. Ya, tapi kalau kita parameternya rezeki, maka insya Allah kita akan jauh lebih bisa menikmati hidup ini. Nggak iri dengan orang lain, nggak iri dengan klien, nggak iri dengan yang lain. Kenapa? Takaran rezekinya kan udah beda-beda. Selama kita ngerasa cukup dan bahagia, maka insya Allah rezeki itu udah dicukupkan. Sebanyak apapun uang, kalau kita ngerasa kurang, maka kemungkinan besar rezeki kita sedang disempitkan. Karena kita nggak pernah cukup, capek terus, nggak bisa bahagia. Bentuk ketika kita benar-benar bisa menikmati rezeki ketika kita bisa bahagia. Gitu. Itu poinnya. Dan mungkin satu pesan ya buat kita semua dan terutama untuk saya sendiri kayak gini lah. Ibarat kita itu sedang naik kapal pesiar gitu ya. Kadang kan kita sampai nggak bisa ngeliat tuh kapal pesiar tuh ujungnya di mana, saking gedenya gitu ya. Nah pas kita naik kapal pesiar, misalnya Lala jadi nahkodanya itu. Tahu-tahu ada penumpang tanya, Bu Nahkoda, ini lautnya di mana sih gitu? Dia nyariin laut tuh kira-kira gitu. Kira-kira gimana tuh rasanya lah? Ada orang ya di tengah lautan samudera yang luas, naik kapal pesiar terus dia tanya lautnya mana? Kebayang gak ya kira? Konyol banget kan? Ngerti gak maksudnya? Konyol banget kan? Karena kalau kita jengkel kan kita tarik bawa ke pinggir pantai itu laut jeburin gitu. Saking jengkelnya kan gitu. Harusnya kan pertanyaan yang benar ketika kita di tengah laut, pertanyaannya dia ke nahkoda apa? Bu Nahkoda,
kita mau ke daratan yang mana sih? Bukan laut lagi yang dicari. Kenapa? Karena udah di tengah laut. Harusnya dia tanya, ini daratan yang dituju ini bener nggak yang dia mau tuju? Ini mau ke Bali atau ke Balikpapan? Jangan-jangan karena salah dikit, yang tujuannya tadinya mau ke Bali jadi pindah ke Balikpapan, kira-kira gitu. Nah ini contoh case yang sederhana gitu. Nah saya ambilin contoh itu gini, lautan itu ibaratnya dunia, ya kehidupan itu kita kapal kita. Kebanyakan orang itu kadang contoh bisnis, dan kita hari ini udah di dunia, tapi yang dicari itu masih dunia. Uang, mobil, rumah, apa, ini kan dunia semua sih. Sehingga kadang-kadang saya ngerasa ini kayaknya kita ada yang salah nih kalau kita udah di dunia tapi kita masih cari dunia. Ya kayak tadi orang yang sudah di tengah lautan tapi masih cari laut. Harusnya ketika kita di dunia, maka yang kita cari apa? Ini kita mau pulang kemana nih? Gitu kan? Maka yang kita cari akhirat kan. Karena pilihan cuma dua, surga atau neraka. Jangan-jangan yang kita kerjain mendekatkan kita ke neraka, bukan mendekatkan kita ke surga. Jangan-jangan kalau kita akhirnya meninggalkan kewajiban kita, meninggalkan ibadah kita, meninggalkan yang lainnya, malah justru kita nggak pulang ke tempat kita yang benar nih. Nah, itulah esensi dari rizki. Jadi kalau kita bisa mensyukuri, mau krisis kayak sekarang, tetap bersyukur nggak? Tetap bersyukur, karena pasti banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Coba nih, kalau nggak lagi lockdown kayak gini, kan nggak bisa ngobrol gini kita. Iya. Betul sekali. Ya, jadi tetap harus bersyukur, tetap harus bersabar, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Insya Allah.